Halo Ayah Bunda, kembali bertemu saya dengan Bidan Ilta di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang imunisasi. Nah, imunisasi di sini seperti yang kita tahu sangat penting bagi bayi. Tapi banyak dari antara kita ibu-ibu yang ada di Indonesia yang tidak ikut memvaksinasi atau ikut serta dalam imunisasi bayi-bayinya. Kenapa? Karena banyak yang takut. Takut apa? Takut anaknya demam, takut anaknya bengkak, atau berita simpang siur di luar sana. Nah, sebenarnya imunisasi itu penting nggak sih? Setelah nanti saya ceritakan tentang imunisasi, jadi tujuan saya di sini supaya ibu-ibu lebih mengerti atau ayah-ayahnya juga lebih memahami penting atau tidaknya imunisasi, dan saya akan menjelaskan pengertian atau tujuan dari masing-masing vaksin. Nah, seperti yang kita tahu, imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang kebal atau imun terhadap suatu penyakit. Nah, sebenarnya bayi dalam kandungan sudah mempunyai imunisasi atau antibodi alami yang diperoleh dari ibunya, tapi pada saat dalam kandungan. Nah, pada saat sudah lahir, imunisasi atau antibodi pasif ini hanya bertahan dalam hitungan minggu atau beberapa bulan saja. Setelah itu bayi akan rentan terhadap suatu penyakit. Nah, tujuan dari imunisasi adalah membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu. Nah, seperti yang kita tahu, imunisasi dasar lengkap yang ada di Indonesia, pemerintah itu memfokuskan yang pertama itu adalah hepatitis awal atau HBO, polio, BCG, DPT, HIV, dan campak. Nah, saya akan berjelaskan satu-satu fungsinya. HBO atau hepatitis. Hepatitis adalah imunisasi yang diberikan pada usia 0 sampai 1 minggu. Jadi bayi baru lahir itu biasanya disebutnya HBO. Nah, atau HB0. Nah, fungsinya apa? Untuk mencegah penyakit kuning atau penyakit kerusakan hati. Sedangkan BCG adalah imunisasi yang diberikan pada usia 0 sampai 1 bulan untuk pencegahan penyakit TBC. Nah, mungkin kita sering dengar yang penyakit TBC itu biasanya badannya kurus, batuk, nah tumbuh kembangnya terganggu. Dan kita tahu di DKI atau mungkin di daerah Bapak Ibu masing-masing mungkin sering menemukan seseorang yang menderita penyakit TBC. Nah, selanjutnya polio. Polio adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan lumpuh layu. Nah, ya, jadi yang diserang itu adalah otot. Nah, jadi bisa menyebabkan lumpuh. Nah, selanjutnya adalah DPT, HB, dan HIV. Nah, kalau yang sekarang itu di combo, jadi sekali suntik. Nah, tujuannya ada 5 fungsi. Difteri. Difteri itu apa? Difteri adalah gangguan pernafasan sampai ke sesak nafas dan gangguan jantung. Nah, jadi virus difteri ini bisa merusak gangguan pernafasan tenggorokan dan juga bisa menyebabkan kematian. Nah, yang kedua adalah pertusis. Pertusis itu adalah batuk rejan. Batuk rejan ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan, paru-paru basah atau pneumonia, bronkitis, dan kerusakan otak. Juga tetanus bisa menyebabkan demam tinggi, demam menggigil. Nah, jadi demam tinggi, otot kaku. Nah, ini juga menyebabkan kematian. Nah, sedangkan HIV atau meningitis, meningitis ini dapat merusak otak. Nah, radang selaput otak. Nah, selanjutnya adalah imunisasi MR atau campak rubella, measles rubella ya Ibu ya. Nah, mungkin kita sudah pernah mendengar. MR itu measles rubella ini mencegah penyakit campak, gondongan tahu ya yang bengkak di sini, rubella atau campak Jerman.
Nah, dan dapat menyebabkan pembengkakan pada otak, gangguan saluran pendengaran atau tuli. Nah, efek dari imunisasi sendiri biasanya ada yang bayinya demam tapi tidak terlalu tinggi, ada yang kakinya bengkak atau bekas suntikannya bengkak, ada yang sampai radang. Nah, cara mengatasinya kita cukup kompres air hangat pada bagian yang disuntikkan. Nah, terus ibu boleh memberikan obat penurun demam yang dianjurkan oleh bidan atau dokter anaknya. Nah, ini adalah imunisasi dasar yang wajib diterima oleh bayi usia 0 sampai 2 tahun. Ada tidak imunisasi lanjutan atau imunisasi anjuran? Ada imunisasi anjuran dan tambahan. Nah, biasanya itu akan diberikan oleh dokter anak ya. Nah, dan itu diberikan bila perlu. Kalau misalnya contoh ada pada sebagian anak yang lebih dari 1 kali terkena cacar. Nah, biasanya dokternya akan memberikan vaksin varicella. Jadi supaya si anak punya kekebalan tubuh terhadap cacar air atau varicella tersebut. Nah, efek dari imunisasi ini, imunisasi yang tadi dari HBO sampai campak, penting diingat bahwa manfaat imunisasi pada anak jauh lebih besar daripada efek samping yang muncul. Oke, kapan sih imunisasi diberikan pada bayi? Nah, saya akan menjelaskan. Pada usia 0 sampai 1 minggu, bayi akan diberikan vaksin HBO. Nah, biasanya bidan atau dokter anak akan menyuntikkan pada saat bayi baru lahir. Nah, setelah itu, 1 bulan kemudian bayi akan dianjurkan untuk imunisasi BCG dan polio. Nah, usia bayi 2 bulan itu akan diberikan vaksin DPT, hepatitis, HIV, dan polio kedua. DPT-nya yang pertama. Nah, jaraknya 1 bulan dari pemberian yang kedua. Nah, pemberian kedua, DPT 2, hepatitis yang kedua, HIV yang kedua, dan polio yang ketiga diberikan pada bayi berusia 3 bulan. Nah, jarak 1 bulan ke depan, bayi akan diberikan imunisasi DPT 3, hepatitis 3, HIV 3, dan polio yang keempat, plus IPV. IPV itu apa? IPV itu adalah vaksin polio yang disuntikkan. Nah, setelah itu bayi akan libur untuk divaksin. Kembali lagi usia 9 bulan untuk mengikuti vaksin measles rubella yang pertama. Nah, setelah penyuntikan itu, bayi akan libur kembali. Datang kembali ke bidannya atau ke dokternya pada saat usia 18 bulan. Nah, 18 bulan penyuntikan difteri, tetanus, dan HIV yang keempat. Selanjutnya libur lagi, kembali lagi 2 tahun atau usia bayi 2 tahun. 2 tahun bayinya akan diimunisasi measles rubella yang kedua. Simpel kan Ibu? Jadi imunisasi dasar lengkap tadi itu yang wajib didapatkan oleh anak supaya anak kita terbebas dari penyakit menular dan kecacatan. Nah, juga ini adalah imunisasi yang benar-benar mendasar pada anak. Nah, saya harap dengan berbagi ini, Ibu dan Bapak mau ikut mensukseskan imunisasi untuk kesehatan anak-anak kita. Nah, saya tetap memperkenalkan buku Pink karena ini adalah buku acuan dan saya yakin semua ibu yang ada di seluruh Indonesia kebanyakan sudah mengenal buku ini. Bagi yang melahirkan atau periksa kehamilan di rumah sakit, biasanya rumah sakitnya juga mempunyai buku sendiri. Di dalamnya Ibu biasanya sudah ada data-data imunisasi anak, pentingnya imunisasi anak, dan tujuan dari imunisasi itu sendiri. Nah, jadi
selama ini banyak saya lihat ibu-ibu datang untuk imunisasi tapi tidak tahu tujuan imunisasi itu apa. Nah, datang-datang, Bu Bidan, saya mau imunisasi anak saya. Imunisasi apa, Ibu? Imunisasi yang ketiga. Saya tanya, imunisasi ketiga itu apa? Nah, banyak ibu-ibu yang tidak tahu. Jadi mulai dari sekarang, saat ini kita harus tahu imunisasi apa yang diberikan kepada bayi kita. Nah, fungsinya apa dan tujuannya apa, resikonya apa. Jadi ibu lebih mengerti, lebih paham dan tahu fungsinya untuk anak-anak ibu. Demikian tadi tentang imunisasi. Saya harap semakin menambah wawasan kita tentang imunisasi dan semakin mengerti pentingnya imunisasi bagi anak. Dan saya harap juga semakin kesini semakin banyak ibu-ibu yang mengimunisasi anaknya. Boleh dibawa ke bidan, ke puskesmas, ke dokter anak, ke rumah sakit, ataupun posyandu yang ada di wilayahnya masing-masing. Terima kasih, salam sehat.